Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berbagai hal. Amin. Oke, lanjut kita masuk ke materi 1 ya. Bagian 3 itu adalah hardware. Nanti di sini setidaknya mahasiswa itu dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Oke, langsung kita masuk ke hardware-nya. Apa itu hardware? Nah, hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware adalah peralatan pada sistem komputer yang secara fisik bisa dilihat dan dapat dijamah atau diraba. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya, atau yang sering disebut dengan firmware yang seperti halnya kita sebutkan tadi. Nah, ada 4 jenis yang hardware secara umum, yaitu adalah menerima input, terus proses device atau perangkat pemrosesan, mengolah informasi, memberikan output dan penyimpanan. Pertama, input device, yaitu adalah memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Yang kedua, itu adalah memberikan perintah operasi yang akan dilakukan. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Apa saja ke perangkat yang termasuk dalam input device itu? Beberapa contoh input device antara lain yaitu adalah keyboard. Keyboard menginputkan data dengan mengetikkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Fungsinya untuk memasukkan data dan informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Lalu mouse, pointer, memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan pada komputer. Terus selanjutnya adalah scanner. Scanner ini berperan untuk mengubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Perangkat keras ini sangat penting untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang sudah dibubuhi stempel dan bertanda tangan, dan itu membaca sebuah dokumen baik gambar maupun teks. Oke, proses device. Di sini data yang diinput diproses untuk mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna. Ada beberapa jenisnya. Contoh hardware proses device ini yaitu CPU, VGA, dan RAM. Nah, lanjut, output device menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai input yang diberikan. Nah, hasil pengolahan dapat berupa teks, gambar, atau suara. Jenis-jenis apa saja perangkat yang termasuk dalam output device, yaitu pertama, monitor. Mengacu dari pengertian hardware, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. Nah, tujuannya menampilkan hasil pemrosesan data dari proses device tersebut. Selanjutnya adalah printer. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian hardware sebelumnya, sebagai komponen atau output atau bentuk realisasi dari perintah. Printer berfungsi untuk mencetak segala macam dokumen yang dibutuhkan. Digunakan untuk mencetak dalam wadah kertas sesuai data. Nah, ini juga sering kita lihat hasil output, yaitu adalah speaker untuk menghasilkan suara sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna. Biasanya digunakan untuk mendengarkan musik, video, dan sebagainya yang menghasilkan suara. Nah, storage ini adalah penyimpanan. Media yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses oleh komputer. Ada dalam bentuk hard disk, ada dalam bentuk flash disk, dan juga ada dalam bentuk optical disk atau DVD atau CD.
Nah, ini mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ini materi lanjutan dari materi sebelumnya. Next kita akan masuk ke materi 2 nanti. Agar lebih jelas, akan ada tugas, bisa dicek di di link di bawah ini. Nah, ada deskripsinya juga. Nanti boleh di like, di komen, juga boleh juga di share. Untuk absen jangan lupa klik nama dan NPM di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.